Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eva Prileli Baringbing, SKM MKM. Saat ini saya mengajar di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangkaraya. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil adalah mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan kode mata kuliah SKMB 2320. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti, berada pada semester 4 dan terdiri dari 2 SKS. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar epidemiologi penyakit tidak menular, faktor risiko, jenis penyakit tidak menular, surveillance, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, dan penyakit akibat kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep epidemiologi penyakit tidak menular. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko penyakit tidak menular. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami metode surveillance penyakit tidak menular. Keempat, mahasiswa menjelaskan epidemiologi penyakit tidak menular. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi penyakit akibat kerja dan injury. Perkuliahan ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan melalui tatap muka, Student Center Learning, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Mata kuliah ini terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh pengampu mata kuliah, sehingga adanya pemanfaatan dan hasil-hasil penelitian ataupun pengabdian masyarakat untuk dijadikan materi pembelajaran, sehingga memperkaya dan memperluas wawasan mahasiswa dengan informasi terupdate. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana saya melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana hari ini? Oke, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan ya, mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, terkait dengan epidemiologi ini, saya akan membawakan konsep epidemiologi penyakit tidak menular. Jadi, untuk mengawali perkuliahan kita ini, kita awali dengan berdoa. Ayo silahkan, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silahkan Iwan. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita, izinkan saya membawa pemimpin kita dalam doa dalam rangka saya. Doa. Bapa di dalam dunia surga, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini mengikuti perkuliahan. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita perkuliahan, kita akan ada senam dulu. Senamnya itu kurang lebih 3 menit lebih. Jadi kita berdiri. Untuk memulai aktivitas kita pagi ini. Kita mulai dengan senam. Ya, silahkan diikuti dengan semangat.
Oke. Oke. Itu adalah salah satu pencegahan penyakit tidak menular. Tanpa kita sadari, kita beraktivitas fisik, kita pergerakan, itu adalah salah satu pencegahan penyakit tidak menular tadi. Ya. Oke, kita masuk pada epidemiologi penyakit tidak menular yang juga sering disebut dengan penyakit kronik, penyakit non-infeksi, new communicable disease, dan penyakit degeneratif. Kita ke klasifikasi penyakit berdasarkan durasi dan etiologinya. Durasi berarti kita ke masa inkubasi. Dibagi menjadi akut dan kronik. Akut ini adalah masa inkubasinya itu cepat, sedangkan kronik adalah masa inkubasinya yang lama, menahun. Jadi contoh penyakit tidak menular yang akut adalah kecelakaan dan keracunan. Karena kalau keracunan ini seperti contohnya nih, keracunan makanan di suatu daerah. Setelah memakan langsung keracunan kan? Berarti masa inkubasinya itu adalah cepat. Sedangkan masa inkubasinya yang kronik adalah penyakit tidak menular yang masa inkubasinya itu menahun atau lama. Contohnya hipertensi, penyakit jantung koroner, DM, dan lain-lain. Kita ke karakteristik PTM. Apa sih ciri-ciri penyakit tidak menular tadi? Yang pertama, tidak memiliki rantai penularan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Itu salah satu perbedaannya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tidak jelas penularannya bagaimana. Kalau penyakit menular, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Tapi kalau penyakit tidak menular, banyak faktornya. Jadi tidak ada rantai penularannya. Yang kedua, masa inkubasinya panjang. Berarti kronik, ya kan? Banyak penyakit tidak menular itu pas di stadium akhir baru kelihatan. Pas dia itu sudah terjadi gejala, baru kelihatan, baru berobat. Berlangsung penyakit berlarut-larut, itu kronik. Yang keempat, kesulitan mendiagnosis. Kalau hanya gejala awal, pasti banyak nih. Oh, ini penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Padahal kita ini tidak tahu nih. Kalau nih contohnya penyakit hipertensi, kalau dia itu faktor risikonya adalah banyak memakan makanan berlemak. Coba, apa penyakitnya itu? Selain hipertensi, jantung, apa lagi? Kolesterol, terus apa lagi? Banyak kan? Jadi kita tidak bisa mendiagnosis secara langsung. Selanjutnya variasinya luas. Terus yang keenam, penanggulangannya biaya tinggi. Karena yang tadi pengobatannya itu jangka waktu lama. Makanya biayanya yang tinggi. Selanjutnya multikausal. Itu tadi. Banyak penyebabnya. Oke? Nah, ini adalah yang disebut dengan fenomena gunung es. Biasanya penyakit tidak menular inilah fenomena yang ada dalam dirinya. Yang pertama itu adalah yang kita lihat jadi puncaknya adalah sewaktu dia itu kronis ataupun dia itu kritis ataupun meninggal. Terus yang sini kaki ya, kaki gunung atau gimana gitu. Ini kan kaki gunung. Itu dengan gejala, berarti dia itu sudah menunjukkan gejalanya. Saya ini kalau hipertensi nih, saya ini kadang itu setelah makan ini saya itu pusing ataupun tekuk saya di sini itu sakit atau bagaimana gitu. Itu dengan gejala. Nah, yang tidak nampak ini itu yang tidak bergejala. Contohnya cancer. Itu termasuk penyakit tidak menular ya. Yang sering
diagnosa ataupun yang berkunjung ke pelayanan kesehatan adalah di waktu dia itu yang sudah bergejala dan ke stadium akhir, ya kan? Pas dia tidak menunjukkan gejala apa-apa, oh saya ini sehat. Tetapi setelah ada gejalanya yang dia juga mungkin mulai kesakitan, dia itu baru berkunjung ke pelayanan kesehatan. Itu contohnya. Apa sih faktor risiko? Nah, biasanya penduduk Indonesia faktor risikonya adalah ini. Banyak tak? Banyak kan? Yang pertama itu adalah kurang konsumsi sayur dan buah. Itu peringkat pertama. Siapa di sini? Karena kita tahu konsumsi sayur dan buah ini, sayur itu mengandung apa, buah itu mengandung apa. Berbagai vitamin dan mineral ada di sayur dan buah. Berarti kalau kita tidak mengonsumsi itu berarti kita kekurangan itu. Oke? Yang kedua, apa nih tingkatan yang kedua? Kurang aktivitas fisik. Nah, siapa nih setelah sampai kosan, sampai rumah langsung rebahan? Langsung rebahan, nggak buka baju seragam, langsung di tempat tidur. Nah, dengan HP. Siapa? Ayo, pasti yang sudah senyum-senyum ini pasti itu. Oke, selanjutnya peringkat ketiga apa? Konsumsi rokok. Oke, jenis-jenis rokok ini bukan hanya rokok sigaret ataupun kretek. Sekarang sudah banyak variasinya. Vape, terus pot, terus apa lagi? Sigaret, kretek, terus apa lagi? Banyak jenisnya sekarang rokok ini. Oke, mungkin menurut orang itu, oh saya itu nggak merokok, tapi saya nge-vape. Sama apa enggak? Karena apa ya? Banyak sebenarnya bujukan-bujukan atau rayu-rayuan yang produksi vape dan pot tadi. Ini banyak rasanya loh, gitu kan? Rasa apa itu yang ada? Stroberi, mentol, apa segala macam. Mungkin itu ya. Itulah menjadi daya tarik. Bukan hanya kaum mahasiswa saja. Yang mungkin SD pun sudah. Ya kan? Gak usah saya sebutkan di sini. Ada beberapa. Selanjutnya apa? Setelah konsumsi rokok. Konsumsi garam berlebih. Itu yang tadi ya. Konsumsi. Karena kita ini suka dengan makanan ikan asin. Ya. Ikan asin, dia papain pun enak tuh, apalagi pakai sambal, nasi hangat, ya kan? Pasti enak. Apalagi kita di daerah sungai ya. Daerah sungai ini wadipatin panas-panas. Pasti itu menggugah selera aja kan? Tambah lagi nasi panas atau yang lain gitu kan. Tambah lagi makanan yang kita anggap itu enggak terlalu memiliki kadar tinggi, itu adalah bakso, micin, dan lain-lain. Itu kadar garamnya itu juga tinggi. Junk food dan lain-lain, itu kadar garamnya juga tinggi. Nah, tidak heran lagi sekarang mahasiswa, ya junk food pasti, hampir tiap hari. Ya kan? Anak kos yang masak di sini siapa aja? Yakin masak tiap hari? Masak? Oke, makan di luar apa? Bakso. Pentol yang di tiap jalan itu pasti ada. Ya kan? Micin. Kalian mencok aja pun pakai Royco. Ya, kan? Kadar garamnya itu tinggi sebenarnya. Terus selanjutnya, konsumsi lemak
berlebih. Ya kan? Itu yang selanjutnya kan? Konsumsi lemak berlebih. Apa ini contohnya nih? Lemak. Segala yang apa ya? French fries. Hah? Terus lagi bakso pakai tetelan. Mie ayam pakai tetelan. Gorengan. Apa lagi? Makanan kita sehari-hari ya. Iya kan? Selanjutnya, glukosa intolerans. Apa itu? Kebanyakan minum yang manis-manis, gula dan lain-lain. Oke, sekarang itu mahasiswa itu ngopi. Nah, ngopi, apalagi kopi bank atau briling. Nah, 10 ribuan. Yang di depan kampus tuh nah, ada kopi saset yang jual lagi. Gulanya itu berapa? Takaran gula sehari kita aja 2-3 sendok. Satu minuman teh es, pakai lagi makan bakso pakai teh es. Sudah kita berkonsumsi garam, sudah lagi lemak berlebih, terus lagi gula. Nah, semua di situ. Tambah setelah itu langsung rebahan. Nah, setelah makan itu langsung nge-vape. Kan laki-laki kan seperti itu kan? Selesai makan ini asem nih mulut saya nih, harus ngerokok nih. Pasti. Apalagi dengan kopi. Enak kan? Apalagi ada dia itu senja di depan kosan. Nah, bisalah itu. Oke, ini adalah faktor resiko semua. Overweight, obesitas. Oke, di sini tidak ada yang overweight, kecuali saya. Ya kan? Karena kalian ini termasuk apa ya? Enggak termasuk overweight ya, masih ya. Oke, masih di taraf IMT-nya normal ya. Semua ya. Jadi, overweight ini juga menjadi faktor resiko obesitas. Dan yang selanjutnya itu adalah konsumsi processed food. Itu adalah konsumsi makanan yang ultra proses, yang terlalu banyak prosesnya, seperti sosis, ya kan? Sosis, nugget itu terlalu banyak tahap-tahapnya. Oke? Terus ada lagi pada tahun ini itu kesehatan mental ya. Faktor resikonya. Yang dari awal-awal dulu mungkin itu kesehatan mental itu tidak dianggap orang. Sebagai faktor resiko penyakit tidak menular. Sekarang masuk kesehatan mental. Nah, ini yang dikatakan multikausal tadi. Jadi bukan hanya satu panah ke penyakit. Beragam. Faktor risiko penyakit tidak menular dan cedera. Yang pertama merokok. Kesemua toh? Menyebabkan apa? Penyakit jantung, kanker, diabetes, penyakit paru kronik, stroke, dan cedera. Diet. Hanya sampai ke stroke, ya. Diet tidak menyebabkan cedera. Oke. Kurang aktivitas fisik. Itu hanya sampai ke stroke. Kurang aktivitas fisik tadi. Alkohol. Ke semua enggak? Semua kan? Mana? Penyakit paru kronik. Jadi, ini yang disebabkan tadi, rantai penularan dari penyakit tidak menular itu tidak jelas. Ya. Multikausal. Berbagai penyebab. Nah, ini berdasarkan perjalanan penyakit dibagi menjadi dua, akut dan kronis. Sifat penularan dibagi dua menjadi penyakit menular dan tidak menular. Proses terjadinya penyakit interaksi antara agen, penyakit manusia host dan lingkungannya.
Jadi yang disebabkan penyakit menular yang di sini proses terjadinya penyakit interaksi antara agen penyakit, manusia dan lingkungan. Sedangkan penyakit tidak menular itu yang bersifat akut dan dia itu tidak memiliki agen, non-living agent, manusia dan lingkungannya. Pada epidemiologi penyakit tidak menular terutama akan dibahas adalah penyakit-penyakit yang bersifat kronis. Nah, ini adalah perkiraan yang akan menjadi perhatian ke depannya bagaimana cara penanggulangan penyakit penyakit tidak menular tadi. Yaitu yang pertama yang menjadi kita perhatikan defisiensi nutrisinya. Nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh harus kita perhatikan. Jangan hanya saya sudah makan, yang penting saya makan yang masuk ke dalam mulut ataupun kita sudah makan. Walaupun makan itu tidak bisa kita pastikan bahwa itu mencukupi enggak nutrisi saya. Berapa kalori yang harus saya makan pada hari ini? Itu ya. Selanjutnya alkoholisme. Apalagi saya lihat setiap ada acara di tempat kita di Palangkaraya ataupun di kabupaten selalu ada minum, ya kan? Minum-minum baik itu di akhir acara ataupun sudah dari awal acara tadi. Terus ketagihan obat. Yang dimaksud ketagihan obat ini bukannya dia itu mengonsumsi obat-obat yang segala narkoba dan lain-lainnya, tetapi sakit kepala sedikit obat. Itu ya. Sakit apa sedikit obat. Jadi kita terlalu tergantung dengan obat. Kita tanpa melihat apa yang saya makan tadi. Apa? Kenapa tubuh saya ini? Kita tidak melihat itu. Tetapi sedikit sakit kepala mungkin karena kurang tidur. Saya akan meminum paracetamol. Jadi kita ketergantungan obat. Selanjutnya penyakit-penyakit mental. Nah, kesehatan mental yang tadi. Sekarang itu banyak orang yang sudah dikatakan depresi ya. Depresi sudah sampai ke psikolog. Konsultasi ke psikolog karena kesehatan mentalnya terganggu. Selanjutnya, penyakit yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Ini dia kecelakaan kerja dan ergonomi. Kalau mungkin kalian itu sudah mempelajari K3, ergonomi itu adalah salah satu faktor penyakit akibat kerja. Ini yang sering di slogan untuk penyakit tidak menular. Cerdik, perilaku cerdik. Yang pertama itu cek kondisi kesehatan Anda secara berkala. Berarti cek kesehatan ini secara berkala, bukan hanya sekali cek kolesterol sudah. Bulan depan gak lagi. Gitu kan? Secara berkala. Selanjutnya enyahkan asap rokok. Baik itu kita perokok aktif dan perokok pasif ya. Selanjutnya rajin aktivitas fisik. Terus diet yang sehat dengan kalori yang seimbang. Ya, isi piringku ya. Istirahat yang cukup. Siapa di sini yang sampai jam 11 malam atau jam 12 malam masih main HP? Nah, istirahat yang cukup enggak itu? Bangun jam berapa? Ya? Yang harusnya istirahat yang cukup itu berapa jam? 7 sampai 8 jam. Cukup enggak? Cukup. Jam 12 tidur, bangun jam 6. Terus kelola stres. Jangan stres apa-apa makan. Saya stres nih, makan. Pokoknya ada masalah, makan. Ya. Karena kebanyakan cewek yang seperti itu ya. Kumpul dikit yang dibahas makanan. Terus kerja kelompok dikit, kita makan apa nih? Atau beli gorengan kah? Gitu ya. Siapa itu? Terus nanti kita ketemu di sini ya, ngopi yuk. Ngopi yuk atau briling yang di situ kah?
Jadi ini penyakit tidak menular ini dekat dengan kita sebenarnya. Bagaimana cara kita itu mengelola ataupun mengatur pola makan dan aktivitas kita bagaimana? Oke? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak saya yang bertanya. Oke. Tadi kita sudah membahas terkait dengan faktor resiko penyakit tidak menular. Sudah kita jabarkan satu persatu. Apa itu faktor resiko penyakit tidak menular? Saya, Bu. Iya, Iwan. Apa itu faktor resiko penyakit tidak menular? Jadi faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia itu yang pertama itu kurang konsumsi sayur dan buah-buahan, Bu. Oke, satu. Kemudian kurang aktivitas fisik. 2. Kemudian konsumsi rokok, Bu. Oke, 3. Kemudian konsumsi garam yang berlebihan. 4. Dan yang terakhir overweight atau obesitas, Bu. Oke, pertanyaan kedua. Kita tadi ada 2 klasifikasi penyakit tidak menular. Yang pertama itu adalah akut dan kronik. Ayo, apa itu penyakit menular yang pertama akut dan apa yang kedua kronik? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Miftah, apa itu? Jadi, Bu, untuk pertama yang akut itu adalah penyakit yang muncul secara tiba-tiba. Biasanya masa inkubasinya itu sebentar, mungkin cuma beberapa hari atau beberapa minggu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya seperti misalnya kecelakaan atau keracunan misalnya di suatu wilayah itu bisa cepat diketahui atau masa inkubasinya itu cepat gitu, Bu. Untuk yang kronik itu penyakitnya itu biasanya berlangsung lama atau waktu inkubasinya itu lama, biasanya bisa lebih dari 3 atau 6 bulan atau bahkan seumur hidup. Dan itu biasanya bersifat progresif atau tidak bisa disembuhkan, Bu, hanya bisa dikendalikan atau bisa hanya untuk pengobatannya aja gitu. Contohnya seperti hipertensi, penyakit jantung. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, tadi kita sudah membahas terkait dengan pencegahan penyakit tidak menular. Itu ada tadi singkatannya itu adalah cerdik. Apa itu cerdik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Cerdik. Saya, Bu. Oke, apa itu cerdik, Sin? Menurut saya C-nya itu cek kesehatan secara rutin, untuk E-nya enyahkan asap rokok, yang R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, yang I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, satu lagi. Kenapa sih kurang aktivitas fisik ataupun kurang pergerakan itu bisa salah satu faktor penyakit tidak menular? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Andini, kenapa itu menjadi salah satu faktor epidemiologi penyakit tidak menular? Kurangnya bergerak dapat secara langsung berkontribusi, Bu, terhadap gangguan metabolisme dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti obesitas contohnya. Karena kurangnya aktivitas fisik membuat tubuh membakar lebih sedikit kalori daripada kalori yang diterima, Bu. Sehingga energi yang disimpan di dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas, Bu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Berarti kalian sudah paham terkait dengan konsep epidemiologi penyakit tidak menular. Dan untuk tugasnya minggu depan, biar berlangsung untuk mata kuliah saya ini, kalian coba membahas terkait dengan faktor resiko anemia dan apa penyakit yang faktor risikonya ini anemia. Ya, jadi untuk minggu depan saya akan membahas terkait dengan anemia. Paling tidak kalian sudah membaca-baca di rumah terkait dengan anemia biar kita banyak berdiskusi di materi tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah antusias menerima perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai di sini perkuliahan kita. Selamat pagi.